Salasun munjiyatun, ada 3 amalan munjiyatun yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 amalan yang membuat pelakunya atau pelaksana atau yang mengamalkan amalan tersebut mukhlisatu li sahibiha minal azab, dia akan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salasun muhlikatun, dan ada 3 amalan juga yang menjadi sebab orang yang melakukan amalan-amalan tersebut itu terdapat atau menjadi kehancuran bagi dirinya. Muhlikat, jadi dia akan mendapatkan kehancuran, kerusakan, kebinasaan dengan sebab 3 amalan tersebut. Wa salatun darajatin, dan ada 3 amalan pula yang membuat pelakunya itu mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salatun kafaratun, dan ada 3 amalan juga yang bisa menghapuskan dosa bagi orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Ini hadis cukup panjang ini, ya. Itu berapa kali 3 udah itu, ya. Nah, dilanjutkan di sini. Amal munjiyat, adapun yang munjiyat, yang 3 amalan yang bisa membuat pelakunya selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, fakhasyatullahi ta'ala fisirri wal alaniyati. Amalan yang bisa membuat orang selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, fakhasyatullahi ta'ala, maka dia takut kepada Allah ta'ala fisirri, baik di dalam kesendirian, wal alaniyati, maupun terang-terangan. Dia takut kepada Allah baik dalam kondisi dia tidak ada orang yang melihatnya, baik dalam kondisi dia tidak ada orang yang menyaksikannya, maupun secara terang-terangan banyak orang yang melihat dia. Dia takut kepada Allah di tempat sepi maupun di tempat ramai. Nah gitu dah. Ini saya dikasih kopi, saya minum boleh nggak ini? Kalau nggak boleh saya pulang lah. Ditakutnya kepada Allah bukan hanya ketika sendiri, bukan hanya ketika banyak orang, bahkan ketika sendirian pun dia tetap takut kepada Allah. Kenapa? Sebab orang, Pak, kalau dia soleh dalam kesendirian, pasti dia akan soleh juga dalam keramaian. Tapi berapa banyak orang yang soleh dalam keramaian, tapi belum tentu soleh dalam kesendirian. Paham nggak kalimatnya ini? Soalnya kalimatnya. Ya. Orang yang soleh dalam kesendirian, insya Allah
dia akan soleh di tengah keramaian. Tapi orang yang soleh di tengah keramaian belum tentu dia soleh ketika sendirian. Nah, orang yang mampu menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, dia soleh bukan hanya ketika dia dalam keramaian, tapi juga dia soleh ketika dalam kesendirian. Fakhsyatullah, dia takut kepada Allah, baik fisri, ya, dalam kerahasiaan maksudnya, maupun dia takut kepada Allah dalam keadaan terang-terangan. Contoh gampangnya gini aja kadang-kadang. Ya. Ini mafhum mukhalafah, ini kan menyatakan takut, tapi ini bukan menyatakan takut, menyatakan ibadah. Berapa banyak Pak orang kalau jadi imam, maaf ya, jemaahnya banyak, umpamanya soundnya bagus, itu kayak orang 16 tahun di Mekah itu, bacanya fasih, bukannya fasih, panjang ayatnya, minimal yang dia baca syafi'i dengan hal akakak, minimal banget itu. Kapan? Kalau sholatnya diikuti orang banyak. Tapi ketika sendirian sholatnya, cukup inna atau inna amakulhu. Ini contoh gampang begitu dah. Ya. Artinya ternyata ibadahnya beda di tengah orang banyak dan ketika dia dalam kesendirian. Oh, begitupun orang yang takut kepada Allah, dia takut kepada Allah bukan hanya ketika dalam orang banyak, dia juga takut dalam keadaan sendiri. Kita sering mendengar cerita nih dari guru-guru kita, udah sangat masyhur ini, ya. Udah masyhur lah, udah viral ini cerita. Ya. Saya ulangi sedikit ceritanya, walaupun barangkali jemaah sering mendengar, tapi berkaitan dengan ini. Ya. Ada seorang kiai ya, yang menyuruh santrinya untuk memotong seekor burung di tempat sekiranya tidak ada yang melihat. Ya. Nah, alhasil santri-santri ini bertebaran lah. Dia mencari tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Sebab kata kiainya, sembelihlah burung tersebut di tempat yang tidak ada yang melihat. Ada yang ke hutan, ada yang ke gunung, ada yang ke dalam guha. Dicari tempat yang sepi, dia sembelih. Selesai, kumpul semua kepada kiainya. Gimana para santri, sudah belum dilaksanakan amanat saya sembelih burung itu di tempat tidak ada yang melihat? Para santri jawab, sudah kiai, saya sembelih dalam guha, saya tengok kiri kanan nggak ada orang, saya potong kiai. Sudah kiai, saya masuk ke hutan larangan, kagak ada yang berani masuk ke kulit saya yakin nggak ada yang melihat itu, saya potong kiai. Banyaklah semua para santri itu laporan. Cuma ada satu orang santri, maaf kiai, saya belum sempat memotong burung itu. Kenapa? Tadi kiai pesan agar saya motong burung itu di tempat tidak ada yang melihat. Saya sudah cari kiai, saya naik ke atas gunung tetap ada yang melihat. Saya masuk ke dalam guha ada yang melihat. Saya masuk ke dalam hutan ada yang melihat. Saya masuk ke dalam lembah dan ngarai juga ada yang melihat. Semuanya tempat tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semua tempat tidak ada yang luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa sembelih itu burung kiai. Kiai ini tersenyum. Para santri, kenapa saya lebih memperhatikan seorang santri itu? Karena dia mempunyai rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai kepada makom di mana dia takut kepada Allah, bukan hanya tempat-tempat yang ramai, tapi tempat sepi pun dia takut kepada Allah. Di mana dia berada, dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah ya,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya, kita yang termasuk orang yang tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai. Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang munjiat itu amalan yang mampu menyelamatkan manusia pelakunya dari azab Allah, wal qasdu fil fakri wal ghina. Dia hidupnya sederhana baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Apa maksudnya? Kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, at-tawasut fil ma'isyati bi anna lahum yujawija fiha al-hadd wa radiya bidzalika. Artinya begini, hidupnya pertengahan gitu loh. Bakhil kagak, boros enggak. Paham enggak? Pelit enggak, boros enggak. Pertengahan. Dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi failit, walaupun dalam kondisi ekonominya lagi bagus. Tetap hidup sederhana. Ketika hidupnya mewah, usahanya lagi maju, usahanya lagi hebat, dagangnya lagi laris, kerjanya lagi bagus umpamanya, dia tetap hidup sederhana. Sederhana dalam tanda petik, tidak mempunyai gaya hidup yang hedon, tidak mempunyai gaya hidup yang selalu mempertontonkan harta, tidak mempunyai gaya hidup yang materialistis, yang selalu ingin, yang konsumtif, yang selalu ingin dia belanja berbeli di luar kebutuhannya, cuma senang aja belanja. Padahal nggak butuh. Di zaman sekarang banyak nih Pak. Ya, bentar-bentar kayak keranjang kuning. Ya, kita rasa satu kan begitu kata-katanya. Ya kalau yang satu kebutuhan, why not? Ya, cuma yang saya maksud sini, kadang dia nggak butuh gitu loh. Nggak butuh, tidak dibutuhkan, tapi cuma seneng aja dia belanja. Tante assalamualaikum, paket gitu. Yang apa kadang-kadang kita lagi di rumah tuh, istri lagi nggak ada, datang paket. Assalamualaikum, paket. Siapa yang pesan paket? Kita ketemuan bayar gitu ya. Ya gitunya mah, nih gitu. Ya memang sebetulnya nggak dibutuhkan, cuma seneng aja belanja gitu. Nah, amal yang mampu menyelamatkan dari azab Allah yang munjiat ini, hidupnya sederhana, baik uangnya lagi banyak maupun lagi pailit gitu. Fil fakri wal ghina, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Ketika dia kondisi fakir, dia nggak bakhil gitu, tapi istiqomah. Ketika dia juga hidupnya, usahanya lagi maju, dia pun tidak berpoya-poya, tetap sederhana. Nah, itu yang kedua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, amalan yang munjiat, yang menyelamatkan pelakunya dari azab Allah, wal adlu fir ridha wal ghadab. Dia senantiasa berlaku adil baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Dia lagi hatinya nyaman, hatinya senang, dan ketika hatinya lagi marah, dia tetap berlaku adil baik terhadap orang-orang yang telah menjoliminya sekalipun.
baik terhadap orang yang pernah memfitnahnya, mencaci makinya, dan seterusnya, dia tetap berlaku adil ketika memegang satu urusan. Inilah yang hebat, dan ini berat para jemaah. Ya. Kita kan kadang-kadang begini, ketika kita senang sama orang, kita belain tuh, jangankan dia benar, dia salah kita belain tuh. Kenapa? Kita lagi senang sama dia, CS kita. Tapi ketika kita lagi gendek sama orang, lagi benci, jangankan dia salah, dia benar, sering kita salahin. Nih, betul nggak betul? Dia nggak objektif nih. Makanya Bapak para jemaah kalau punya kawan mah gitu loh. Kawan yang baik itu bukan kawan yang selalu membenar-benar. Besti yang baik itu, nah gitu pakai besti bahasanya lah ya. Boleh kan? Ya sekali-kali gaul dikit ya. Besti yang baik itu bukan besti yang selalu membela dan membenar-benarkan kita. Dan kita kadang salah mengartikan besti ya. Ketika kita salah dikritik, lo gak besti sama gue, lo kan gitu. Marah kita, pengennya selalu dibela walaupun sedang berbuat salah. Dan itu bukan teman yang baik, yang selalu membenar-benarkan kita walaupun kita sedang berbuat yang tidak benar, tapi karena besti selalu dibela dan dibenarkan. Ini bukan besti yang baik, justru besti yang jahat. Kenapa saya katakan besti yang jahat? Karena dia telah menjerumuskan kita itu. Menjerumuskan kita agar kita tetap berbuat salah. Kenapa? Salahnya kita dibela oleh dia. Betul nggak? Nah, besti yang baik itu yang mana? Besti yang baik itu apabila kita berbuat benar, dia support kita, dia dukung kita. Dan ketika kita berbuat salah, maka dia ingatkan kita, dia tegur kita. Ini besti yang baik itu loh. Ini teman yang dahsyat itu. Ini teman yang baik bukan teman yang selalu membenar-benarkan kita, tapi teman yang baik, teman yang berani menyalahkan kita ketika kita berbuat salah. Kita kan kadang-kadang kalau dikritik sama kawan, diingatin marah kita sama kawan. Kalau kawan baik mengingatkan kita. Dan ini pun hati-hati nih. Kita pun senang dengan public figure, umpamanya maaf ini ya, dengan si A, C, B, public figure lah, baik tokoh politik, tokoh agama dan seterusnya. Senang kita. Tapi ketika kita melihat dia berbuat yang tidak baik, maka jangan kita bela. Al-Ghazali mengatakan yang salah adalah salah. Kul haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun terasa pahit gitu loh. Nah, jadi amalan yang munjiat itu yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Dia senantiasa berlaku adil tuh, baik dia dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Tidak kena kebenciannya kepada satu kaum membuat dia tidak berlaku adil pada kaum tersebut. Nah, kita benci satu kelompok, kita tidak berlaku adil, dia berbuat benar kita salahkan. Ini tidak adil, teman. Nah, itu diantara amalan-amalan ya, yang membuat kita itu munjiat ya, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu ya yang munjiat. Tadi habis munjiat apa tadi? Muhlikat ya. Tersimpulkan ya, 3 amalan yang termasuk munjiat ya, yang bisa menyelamatkan pelakunya dari azab Allah. Yang pertama, fahasyatullahi ta'ala fi siri wal alaniyah, dia takut kepada Allah
di dalam sendiri maupun dalam keadaan terang-terangan dalam keramaian. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina, dia sederhana baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Yang ketiga, wal adlu fil ridha wal ghadab, dia senantiasa berlaku adil baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Ada waktu ya. Wa amal muhlikatu. Nah, sekarang yang muhlikat nih. Mereka ada salasun muhlikatun ya. Ada 3 amalan yang menghancurkan, yang bisa bikin rusak. Sekarang wa amal muhlikatu. Dan adapun amalan yang muhlikat, yang membuat pelakunya dalam kehancuran gitu. Membuat pelakunya bisa rusak amalan-amalan ibadahnya, rusak imannya, rusak keyakinannya, rusak istiqomahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa amalan yang bisa bikin rusak? Pertama, pasuhun syadidun, ai bukhlun syadidun, pelitnya pakai banget, nah gitu. Ngerti ya kalau pelitnya pakai banget? Nah, buntut gatiran, apalagi itu? Koret but, pantat kuning, buntut gatiran, merepet kuning, dan teman-temannya lah, sebangsanya. Ya. Pasuhun syadidun ay bukhlun syadidun, pelitnya pakai banget gitu. Padahal orang itu Pak kalau udah pelit, maaf, bahasa saya kadang-kadang agak kasar, tapi memang itu penggambarannya. Kata-kata guru saya sampai begini. Orang pelit mah itu kadang-kadang ngopi gedoknya dijemur lagi tuh. Paham nggak? Buat diseduh lagi sama dia gitu. Kayak itu gak bahasa anekdot saja, tapi menggambarkan itulah kehidupan orang yang pelit. Ini yang bisa bikin hancur itu loh. Tahu ini masjid mau direhab, masjid mau ngebangun ya 3 lantai, boro-boro nyumbang, malah panitia dicurigain, wah salah panitia nyari duit mulu nih, kan begitu. Ini Pak Syukur Syadidin kulitnya pakai banget itu, matanya meleknya melek mata ikan peda gitu Pak. Kalau melek mata ikan peda, bukan asal gambar ikan peda kan melek, tahu ikan peda nggak? Ya, ikan peda melek, tapi jangan lihat gitu. Artinya melek ini mau ngebangun, melek ini banyak butuh duit, tapi kalau Jumatan itu kotak lancar banget loh. Kagak ada transitnya pisan. Pokoknya kalau kotak mah lancar dah. Padahal tahu masjid lagi butuh dana gitu. DKM ke rumah ya cerita ya orang bangun, dan sukses ya dicukupi kebutuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada aja yakin ya, Bismillah. Nah, orang-orang kulit ini dia meleknya mata ikan peda, nggak peduli itu. Di depannya lagi ada mau ngebangun, di depan lagi duit lagi, masjid lagi butuh uang banyak ya. Kalau dia nggak punya uang ya lain cerita. Saya ngomong duitnya lagi banyak ya. Duitnya lagi banyak, habis dapat bonus kemarin, ya enggak? Ya, bentar lagi dapat THR gitu kan. Bentar lagi, belum sampai umurnya ya. Nanti tadi Rajab, Syaban, Ramadan, bah, cair lagi bah itu. Yang kerja.
Nah, fasyukhun syadidun. Ya. Ini yang bikin rusak, yang bikin hancur, pelit yang teramat sangat. Bukankah korun merupakan pelajaran berharga buat kita? Hartanya banyak, hartanya berlimpah, tapi kena pelit. Nah ini dia, hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok kalau ada orang pelit yang mau tetangga nggak pernah berbagi, ya. Orang pelit nih, orang pelit beli durian, boro-boro ngasih ke tetangga itu, ditenteng durian depan hidung tangganya, durian, ngasih kagak, malah kulitnya jadi buang depan rumah, udah abang-abangan wanginya, orang bagian baunya doang kan, pelit tuh. Makanya betul Pak, kalau orang pelit ya kalau mati jangan digotong ke kuburan Pak. Ya, suruh jalan dewekan dah gitu ya. Pelit, tetangga nggak pernah berbagi ya, nggak pernah punya kepekaan sosial lah gitu bahasa kerennya dah ya. Nggak punya kepekaan sosial. Guru saya banyak cerita itu ya. Itu ngaji di rumah orang pelit pada cerita, wah lah. Udah disuruh baca Yasin dia, baca tahlil dia, ya. Pakai minta ceramah lagi, nggak tahu siah, ya. Diborong semua tuh, ya. Sama doanya diborong, orang nggak ada urusan lagi, ya. Di rumah orang pelit. Jadi saya Yasin, tahlil, tausiah, doa keluar tuh, aqua gelas gitu. Nah kalau begini apa rasanya? Nggak ada rasanya ya. Udah, keluar lagi kue agar. Ya namanya agar, minyak dari mana? Minta orang lewat doang atau gorokan. Dapat besek, isinya telur ayamnya diatur udah. Usah jadi amplopin 2.500 kan nggak gede gitu. Fasyukhun syadidun, ini yang menghancurkan, ya. Yang bikin rusak ialah pelit yang teramat sangat. Satu tuh yang muhlikat ya. Yang kedua, wa hawa muttabaun. Ialah hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang dituruti gitu loh. Ini yang bikin rusak. Kalau masalah nafsu, manusia al-insan mahal khata'i wa nisyat. Manusia itu Pak, bukannya malaikat. Kalau malaikat dia nggak punya nafsu. Ya. Kalau malaikat mah duit nggak doyan, bini nggak punya, asal begitu. Ya. Nggak Pak, hidupnya monoton, nggak ada tantangannya. Kalau wirid baca tasbih, dan seterusnya. Tapi manusia dia punya akal, punya iman, juga punya nafsu. Nah, yang diajarkan ini bukannya menghilangkan nafsu, Pak. Itu nggak bisa. Nafsu itu fitrah. Setiap manusia pasti punya nafsu. Nah, bukan diajarkan menghilangkan nafsu, nggak bisa. Memang fitrahnya manusia punya nafsu. Yang diajarkan itu ialah bagaimana mengikat dan tidak menuruti. Nah itu. Mengikat dan tidak menuruti maunya nafsu. Kalau menghilangkan nafsu nggak ada yang bisa. Oh, manusia pasti punya nafsu. Yang dimaksud di sini, ketika nafsu mengajak kebaikan, dituruti itu maunya nafsu. Kalau kata Imam Nawawi, bi ayat ma ya'muru bihi hawahu, dia ikuti itu apa yang diperintahkan oleh nafsunya, diikutin. Ini kita nih maaf ya, kalau mau ngikutin hawa nafsu kita, kayak anaknya kita di rumah sekarang habis maghrib, ya nonton TV, ya buka-buka HP, main TikTok, buka IG atau kita serang, kongkok, ngerokok di rumah, itu maunya nafsu. Nah kita ini alhamdulillah mampu mengikat nafsu itu gitu. Kepengenan nafsu untuk kita santai di rumah, kepengenan nafsu untuk kita rileks di rumah, itu kita nggak ikutin, kita lawan nafsu itu,
dengan tetap istiqomah duduk di majlis ilmu. Ini yang dahsyat gitu Pak. Maka insya Allah kita nggak termasuk halak dan nggak termasuk mulikat. Kenapa? Kita nggak mengikuti hawa nafsu kita. Yang mulikat itu yang bikin hancur, yang bikin rusak. Nafsu, maunya nafsu diikutin. Paham gak ini? Kita ini alhamdulillah udah berperang yang menang kita. Menjadi apa? Memenangkan peperangan. Perang dengan siapa? Perang dengan hawa nafsu kita. Kita lawan tuh nafsu kita. Yang ngajak kita santai, ngajak di rumah, ngajak lagi rileks di rumah, atau ngajak ngopi di bundaran itu, ambil jajan. Kita lawan untuk tetap istiqomah duduk di majelis ilmu. Ini kita menang Pak. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud di sini bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi kebiri, mengikat dan tidak mengikuti maunya nafsu. Nah, orang-orang yang mukhlisat, orang-orang yang hancur, maunya nafsu itu yang diikuti, bukan maunya iman. Dua tuh, ya, dua. Ya, biar pas ya, udah isya ya. Udah waktu belum? Hah? Lagi cukup dah berdoa, masuk lagi nelangin ya. Yang ketiga, yang termasuk amalnya bikin muhlikat, wa ijabul mar'i binafsihi, ialah dia memandang, mengagungkan dirinya sendiri gitu ya. Mengagungkan diri sendiri. Ai najra'u ilaiha bi ainil kamal, manusia nikmat Allah Ta'ala. Nah, dia memandang dirinya dengan pandangan kesempurnaan gitu. Ijabul mar'i itu, ijabul mar'i binafsi, artinya dia memandang dirinya dengan pandangan kesempurnaan, bi ainil kamal. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling wah. Lo ngaji di mana bisa gua nih? Lo lulusan apa nih gua nih gitu. Jadi pokoknya dia menang dirinya yang sempurna. Bacaan lu masih nggak pakai nih, bacaan gua cakep. Memandang dirinya, memandang dengan pandangan bi'ainil kamal, dengan pandangan yang sempurna. Bahayanya memiliki ijabul mar'i binafsihi, dia merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini yang sering saya bilang, ini merupakan sifatnya iblis. Iblis itu orang yang yakin, orang yang tahu Allah itu ada. Iblis bukan yang percaya dengan Allah, tapi iblis dilaknat oleh Allah ya, karena memang mempunyai sifat merasa diri lebih baik dari orang lain. Dia mencipat angan yang sempurna ya, membuat dia merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang bisa menghancurkan. Ini yang membuat dia bisa mukhlikat, bisa rusak. Rusak amalan ibadahnya, rusak sholatnya, rusak istiqomahnya. Kenapa? Karena dia memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna dan memandang orang lain dengan pandangan yang tidak sempurna. Na'udzu, maka Allah selamatkan kita ya. Selamatkan kita dari rasa sempurna diri kita, dirasa kita lebih baik dari orang lain, dan jangan pernah memandang orang lain itu lebih rendah dari kita, dan jangan pernah memandang diri kita lebih baik daripada pelacur pendosa sekalipun. Karena puncaknya dosa seorang pendosa ialah ketika merasa dirinya tidak berdosa. Paham ini? Oleh kalimatnya di tatakan terakhir, puncak dosa dari seorang pendosa ialah ketika merasa dirinya tidak berdosa. Maka pantas kalau dia akan muhlikat, Allah hancurkan dalam kehidupannya. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Para jemaah udah waktu Isya, maka mudah-mudahan ya nanti yang selanjutnya Allah pertemukan pada udah libur belum? Bulan depan belum ya? Belum masih Syaban ya. Masih ketemu lagi ya? Belum Ramadan ya. Maka mudah-mudahan Allah pertemukan masih atau udah anaknya? Udah bertemu udah ya? Ini terakhir ya? Iya. Iya. Ini yang terakhir ya. Berarti insyaallah Allah pertemukan kita habis Lebaran ya. Habis Lebaran Allah kita panjangkan umur ya. Sampai kita Ramadan, sampai Idul Fitri, sampai kita ngaji lagi habis Lebaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maghfura. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.